Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat F&B. Tetap belajar, santai tapi belajar. Oke, untuk kali ini kita bahas mengenai topik yang namanya restoran standar service procedure. Oke, diawali dengan pengertian general standard procedure restoran. Apa sih itu general standard procedure restoran? Oke, arti dari atau makna dari general standard procedure restoran adalah sebuah sistem instruksi yang berfungsi untuk memudahkan dan menertibkan pekerjaan atau kegiatan operasional pelayanan di restoran yang berisi urutan proses melakukan pekerjaan pelayanan dari awal sampai akhir dan dijadikan acuan proses kerja atau pelayanan di restoran pada umumnya secara general, yang mana di semua restoran di seluruh penjuru dunia pun dimanapun aja berada itu beracuan dengan satu general standar prosedur. Oke. Dan pastinya di masing-masing restoran pasti akan mempunyai perbedaan standar operasional prosedurnya juga masing-masing, yang itu dinamakan dengan standar operasional prosedur restoran, yang mana pengertiannya adalah sama, tapi di standar operasional prosedur restoran ini adalah sebuah sistem instruksi pekerjaan atau pelayanan yang berisi urutan proses melakukan pekerjaan pelayanan dari awal sampai akhir dan dijadikan proses kerja atau pelayanan di tiap-tiap atau masing-masing restoran yang disesuaikan atau adanya penyesuaian adjustment dengan tema restoran dan pelayanannya. Oleh karena itu, di setiap masing-masing restoran akan mempunyai standar operasional prosedur masing-masing yang akan berbeda, tapi tetap beracuan dengan dasar dari general standar prosedur pada umumnya. Oke, standar prosedur ini adalah untuk pelayanan, standar pelayanan dari awal tamu datang sampai tamu selesai di suatu restoran atau pulang dari restoran. Oke. Kita lanjut ke urutannya. Urutannya general standar, kita bahas mengenai generalnya aja. General standar prosedur itu urut-urutannya. Yang pertama adalah welcoming and greeting the guest. Oke, welcoming and greeting the guest di sini kita mention untuk setiap tamu yang datang kita harus greeting by name jika kita sudah mengetahuinya, dan tentu dengan senyum. Oke. Dan yang melakukan siapa? Yang melakukan ini adalah host atau hostess atau yang ada di bagian depan untuk staff satu restoran tersebut. Oke. Yang keduanya adalah a certain table preference and asking the guest reservasi. Oke. To confirm the guest already made reservation or not, how many persons smoking or not smoking. Itu adalah catatannya pada waktu saat si hostess atau greeter menanyakan apakah tamu sudah membuat reservasi atau belum. Kalau sudah membuat reservasi, yang pastinya hostess itu akan menanyakan reservasinya atas nama siapa dan mencek di buku reservasinya sesuai atau tidak, berapa orangnya, atas nama siapanya. Oke. Dan kalau misalkan tamu tersebut walk in atau belum membuat reservasi, si hostess atau greeter akan menanyakan untuk berapa orang, mau di section yang mana, di smoking atau non smoking, jika restoran tersebut mempunyai dua area yang berbeda, yaitu smoking or non smoking. Tapi sekarang pada dasarnya pada umumnya khususnya di Indonesia tidak disiapkan non smoking di dalam satu restoran, semuanya non smoking. Oke, untuk tahap ketiganya setelah ditanyain asking the guest reservasi, itu adalah escorting the guests to their table and giving small visit to the restaurant, yang mana artinya adalah hostess atau greeter akan menemani atau escort menunjukkan ke meja tamunya yang sudah di set, sudah disiapkan, ya, dengan catatan
hostess atau greeter ataupun siapapun yang staff yang mengantar tamu ke mejanya harus membawa bring the food menu, beverage menu, dan wine list. Oke, guide, usahakan guide the guest and give explanation to introduce the place atau restoran. Di sini yang kita tahu dengan giving small visit to our restoran. Ya, sambil mengantarkan tamu itu ke meja tamunya, kita sedikit bercerita mengenai restoran kita, makanan spesialnya, situasi kita punya seating kapasitasnya berapa, tema restoran itu kita apa, biar kita lebih akrab dengan tamunya dan memperhatikan tamunya. Oke. Untuk next berikutnya, setelah dicek skema reservasi dan escorting, kalau misalkan tamunya walk in dan restoran itu penuh, if the full of the house, so the guest can escorting to the bar. Jadi kalau misalkan mau walk in, untuk yang walk in dan ternyata restorannya penuh, bisa disarankan untuk nunggu sebagai waiting list di bar yang dia punya. Kalau misalkan di bar tidak ada, restoran tersebut akan menyiapkan satu waiting list atau tempat waiting place untuk menunggu sampai sampai mejanya siap. Oke, di sini hostess atau greeter akan mengeskort tamu tersebut atau guest ke bar dan tidak lupa mencatat nama sama nomor telepon sebagai database. Kalau mejanya sudah siap akan dipanggil dan diinformasikan ke tamunya. Itu untuk yang walk-in guest pada saat kalau restoran sudah penuh. Oke, step selanjutnya adalah setelah escorting the guest, assist with sitting the guest. Oke, di sini kita mengenal dengan namanya sitting the guest. Oke, di sini kita harus helping with the gentle to pull out and push the chair to make the guest easy to sit. Jadi gimana caranya kita memberikan pelayanan dari membantu menarikkan kursi dan mendorong kursinya itu secara gentle, secara baik, sehingga tamu nyaman. Oke. Setelah itu, step berikutnya adalah presenting the food menu and beverage wine list. Ya. Pada saat presenting the food menu tetap masih dilakukan oleh greeter ataupun hostess. Di sini hostess atau greeter akan memberikan food menu dalam keadaan terbuka. Open the food menu, present it from the right side atau clockwise, dari sebelah kanan. Right. Setelah itu hostess ataupun greeter akan melakukan yang namanya remove atau giving silent code extra place setting. Ya, ini di spesial untuk yang walk-in guest. Kalau biasanya mejanya berempat, tamunya hanya berdua atau bertiga, itu yang satu yang remove extra place settingnya, yang tadinya sih berempat, yang satunya itu akan dikasih tanda agar nantinya bisa diangkat oleh waiternya. Oke. Setelah itu greeter atau hostess atau server akan unfolding the guest napkin. Langkah berikutnya. Oke, unfolding the guest napkin in the correct way and ladies first. Clockwise juga. Setelah itu yang tadi sudah remove giving silent untuk silent code, clear up extra place settingnya. Ya. Tapi biasanya kalau misalkan tamunya sudah reservasi, biasanya sudah
sudah di remove extra settingnya dan sudah di setup sesuai dengan teks ataupun orang yang akan makan malam atau makan siang. Oke, clear up extra place setting from the right side atau clockwise. Ini dilakukan oleh waiternya atau kaptennya atau server tersebut. Setelah itu tahap selanjutnya adalah serving bread. Serving bread bisa dilakukan. Serving bread can be put directly in the middle on the table or it can be served to its guest. Jadi bisa dua cara. Yang pertama adalah langsung taruh di tengah mejanya, termasuk dengan butternya, ataupun kita bisa serving breadnya to the guest by one. Tawarin rotinya mau yang mana. Biasanya ada beberapa pilihan roti. Oke. Caranya adalah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ya, yang namanya unclockwise. Hal tersebut dilakukan oleh waiter atau kaptennya. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah serving bread, mention or info the special today to the guest. After 2 minutes the guest sitting. Oke. Mention or info the special today maksudnya adalah food of the day, special of the day, special of the drink, atau house of wine of the day or month, ya. Di sini kita menjelaskan dengan speak clearly, yang jelas biar tamunya kita promosi kita ada apa aja, special of the day-nya segala macamnya. Oke, setelah itu dan biasanya yang melakukan ini adalah supervisornya atau sommelier ataupun kaptennya. Oke, setelah itu urutan selanjutnya adalah taking beverage order. Taking beverage order dilakukan oleh supervisor atau sommeliernya atau seorang kaptennya. Ya. Jangan lupa untuk recommend for special or signature drink ataupun wine-nya untuk mengupgrade revenue-nya. Oke, langkah selanjutnya setelah taking order udah pasti repeating the order, yang mana di sini adalah repeating the beverage order. Ini bisa dilakukan individual directly to each guest atau do after all the guest order. Jangan lupa speak clearly in good manner. Oke, after that, setelah repeating the beverage order, post beverage and wine order, post to the bar and system, dilakukan oleh captains atau kasirnya. Setelah itu, pick up the beverage order, check and double check lagi sesuai apa tidak pesanannya dengan orangnya. Jangan salah. After that, serving the beverage order. Nah, serving beverage order ini kita hanya diberikan waktu standarnya adalah 3-5 menit after the guest order. Jadi tidak bisa lama-lama, kita harus cepat untuk beverage order serve-nya. Ya, jangan lupa from the right side and must correct with the guest order and mention the name of beverage order. Jangan lupa ladies first. Ya, ladies first. Semua hal yang dilakukan harus ladies first. Oke. Jadi dengan contoh, misalkan satu dia pesan orange juice, ya kita harus sebut mention, excuse me, ma'am, this is your fresh orange juice. Jadi kita sebutin nama sambil kita berikan. Oke, setelah serving beverage order, kalau tamu tersebut pesan wine juga, itu setelah itu baru kita saatnya serving wine. Setelah serving beverage order, serving wine dilakukan oleh seorang sommeliernya atau supervisor. Setelah serving wine, baru kita adanya taking food order. Taking food order balik lagi dilakukan oleh seorang kaptennya
atau supervisornya. Ya, jangan lupa untuk rekomend special of the day-nya atau signature food-nya. Langkah selanjutnya setelah taking order udah pasti harus adanya, untuk tidak mengurangi atau menghindari kesalahan, kita harus adanya namanya repeating the food order, right? The repeating the food order sama caranya, bisa ada dua cara, bisa individual directly to each guest atau do after the guest order. Oke, saya kasih contoh. Repeating the order ini secara individual directly itu satu-satu ke tamunya. Setelah tamu itu pesan, misalkan si A pesan tenderloin steak medium well with mashed potato and mushroom sauce. Nah, kita langsung repeat pada saat order tersebut setelah selesai. Alright, sir or ma'am, your order is tenderloin steak medium well with mashed potato and mushroom sauce. Nah, kalau misalkan cara kedua adalah setelah semua tamu itu order semua, baru kita di salah satu meja di ujungnya, kita baru mention semua pesanan tamu. Kita lihat saja yang mana lebih efisien sesuai dengan waktunya. Ya, itu balik lagi ke nanti kita bahas di SOP atau Standard Operational Procedure yang mana akan diterapkan di masing-masing restoran yang berbeda-beda. Oke, setelah repeating food order, baru kita langsung post food ordernya biar tidak terlalu lama. Oke, post to the cashier, to the kitchen, and system. Dilakukan oleh kaptennya sama kasirnya. Setelah food order di posting, langkah selanjutnya adalah adjustment silverware atau cutleries. Adjustment apa sih? Adjustment adalah penyesuaian cutleries ataupun alat makan sesuai dengan menunya. Jadi itu harus disesuaikan alat makannya dengan menunya sesuai orderannya. Ya. Oke, jangan lupa adjustmentnya. Langkah selanjutnya adalah pick up food order. Oke, pick up food order dilakukan oleh kapten sama waiternya. Jangan lupa cek and double check presentasinya, tesnya, kondimennya, segala macamnya harus dari Abu Yaye. Servisnya juga harus cek sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai kita balikin ke tamunya, tapi kalau sesuai baru kita serve ke tamunya, ya. Oke, untuk sementara sampai di pick up the food order dulu. Selanjutnya akan kita bahas di segmen berikutnya. Oke, guys, terima kasih for your attention. See you in the next topic. Wassalam.